Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Munashira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, Bu Ira. Jadi Ibu Ira, sebelum saya masuk di kelasnya Bu Ira, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya. Ini pra-observasi. Jadi Bu Ira nanti kira-kira kapan Ibu Ira akan melaksanakan observasi di kelas? Rencana hari Kamis Ya, di kelas 9. di kelas 94. Materinya Materi itu tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami. etika pergaulan dan Komunikasi Islami. Baik, Ibu Ira. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu Ira ingin capai? Kalau tujuan pembelajaran itu rencana yang saya susun itu ada 3. Yang pertama, Ya. siswa dapat menjelaskan pengertian etika pergaulan dan komunikasi Islami. Kemudian yang kedua, siswa dapat memetakan macam-macam etika pergaulan dan komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir itu peserta didik membuat karya baik itu dalam bentuk poster atau mind map yang isinya berisi ajakan untuk senantiasa beretika dalam pergaulan dan komunikasi Islam. Sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu Ira capai? Untuk area pengembangan yang saya capai, penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang mana agar siswa interaktif dan berkolaborasi satu sama lain dengan temannya ya tentunya. Nah, yang terakhir Ibu Ira, kira-kira ada strategi yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti ya? Iya, kalau strategi itu saya sudah susun langkah-langkahnya di dalam FPP yang saya buat. Di situ sudah yang pertama, untuk menguji pemahaman siswa, saya memulai dari menggunakan Mentimeter, aplikasi Mentimeter. Jadi satu, siswa mengisi pertanyaan-pertanyaan singkat sesuai dengan apa yang mereka pahami itu menggunakan Mentimeter. Jadi jawaban mereka akan muncul di layar. Jadi setiap siswa melihat jawaban-jawaban temannya juga. Nah, setelah itu saya juga menayangkan sebuah video yang terkait dengan materi. Kemudian peserta didik menanggapi video tersebut. Dari situ diarahkan untuk berkelompok, kemudian menghasilkan sebuah produk. Oh, sangat luar biasa Ibu Ira ya. Saya yakin pasti seru nantinya ya. Insya Allah ya, hari Kamis kalau tidak salah Ibu Ira. Baik Ibu Ira, jadi terima kasih untuk hari ini ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu di hari Kamis ya, di observasi Ibu Ira. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersatu menjelaskan sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Fokus dulu supaya semuanya fokus. Ibu pimpin ya, 1, 2, 3, tepuk, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Saya itu yang perilaku dan Saya itu etika dalam perilaku. saya sepanjangnya saya itu yang perilaku dan anak Sopan santun, saling menghormati, sopan santun, cara berbicara, santun, sopan, perilaku dan adab,
Ya, semua termasuk dalam etika. Oke, sekarang kita lanjut lagi yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Jangan dulu. Pertanyaan yang kedua. Contoh etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita lihat. Contoh etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat moral, menghargai teman, bersikap sopan santun, menghargai yang lebih tua, bersikap sopan. Ya, sifat moral. Pergaulan dan komunikasi Islam. Sebentar setelah melihat tayangan tersebut, Ibu minta setiap individu memberikan pendapatnya mengenai video tersebut. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Teman, jadi harus saling menghargai. Masih ada yang mau tanggapi video tadi dari kelompoknya Rifki? Ada tidak? Apa kelompok yang video tadi mau ditanggapi atau tidak? Ada yang mau ditanggapi? Kan sudah masih lihat tadi. Apa yang mau ditanggapi? Yang dari kelompok itu? Bercanda dengan sewajar. Bercanda dengan sewajarnya. Tidak bersentuhan dengan laki-laki. Tidak yang dari ini kelompok 4, kelompok 1. Apa yang tidak menyinggung perasaan teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang mau kita capai ini ada tiga tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Yang pertama apa? Kelompok 1 bacakan. Siswa dapat menjalankan pengertian etika pergaulan dan komunikasi Islami. Kelompok 2, tujuan pembelajaran kedua. Siswa dapat menggunakan macam-macam etika pergaulan dan komunikasi Islami. Kelompok 4, tujuan pembelajaran ketiga. Siswa dapat membuat karya yang disajikan dengan senantiasa beretika dalam Ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Yang terakhir, siswa dapat membuat karya yang berisi ajakan tentang senantiasa beretika dalam pergaulan dan komunikasi ya.
Islam bagian. Jadi ini yang mau kita capai dalam pembelajaran kali ini. Mari, yang pertama Jujur dalam berkomunikasi, mendengarkan dengan baik. Jadi kalau ada teman kita mendengarkan dengan baik, ada tadi kan di video tidak menyela pembicaraan. Kemudian ini tidak memotong pembicaraan orang lain, menggunakan bahasa yang santun. Nah, penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, menghormati teman, guru. Setiap kelompok membuat satu karya berupa poster atau mind map. Jadi terserah kita, apakah kita mau tuangkan itu dalam bentuk mind map atau kita mau buat dia dalam bentuk poster di Canva. Yang berisi ajakan senantiasa beretika dalam pergaulan dan komunikasi yang islami dengan ketentuan. Jadi dengan ketentuan jumlah ajakan yang kalian buat dalam satu karya itu sebanyak jumlah anggota kelompok. Artinya semua bekerja. Satu orang membuat satu ajakan, kemudian digabung dalam satu karya. Jadi untuk penilaiannya, penilaian di poster beserta dengan ajakan yang kalian buat. Plus ibu sebentar keliling setiap kelompok melihat keaktifannya itu semua dijadikan sebagai sebuah penilaian. Dan terakhir sebentar setelah kita semua berdiskusi dan menghasilkan sebuah karya kemudian mempresentasikan, ada asesmen akhir di sini. Nanti kita barcode per individu. Oke, sekarang kita kerja nih. Sama-sama kita jangan menggunakan, kalau misalnya membuat poster di Canva, jangan menggunakan elemen yang sudah jadi, jangan menggunakan yang sudah jadi, buat baru. Ketahuan itu kalau ada yang jadi langsung kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Perkenalkan, nama saya Fatir Hasan. Perkenalkan, nama saya Gita Misari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Oke, siapa yang mau? Siapa yang presentasikan? Sambil kita baca HP tadi, ditunjuk mendadak. Tunjukkan. Ya, siapa yang pertama? Etika dan etika berkomunikasi antar lawan jenis. Apa itu antar Apa itu etika? Apa itu etika antar jenis? Sambil dilihat juga temannya. Baca HP Kak. Menghadap ke temannya. Etika pergaulan adalah norma dan nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan. Etika pergaulan dapat muncul di faktor internal diri sendiri maupun faktor internal pengaruh lingkungan sekitar. Contoh-contoh etika pergaulan antar jenis yang baik. Contoh-contoh etika pergaulan antar jenis yang baik. 1. Menghindari berduaan. 2. Bagi wanita hendaknya menutup aurat. 3. Menjaga pandangan. 4. Menghindari tempat-tempat yang sempit. 5. Berkata yang sopan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah yang ingin bertanya? Dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi di atas? Satu dari satu kelompok. Satu yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Perkenalkan nama saya Fatir Al-Asad. Perkenalkan nama saya Ilham Hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Oke, siapa yang mau? Siapa yang presentasikan? Sambil kita baca HP kan, ditunjuk mendadak. Tunjukkan. Ya, siapa yang pertama? Etika berkomunikasi antar lawan jenis. Apa itu antar Apa itu etika? Apa itu etika antar jenis? Sambil diri aja temannya. Baca HP kan. Menghadap ke temannya. Etika pergaulan adalah norma dan nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan. Etika pergaulan dapat muncul di faktor internal diri sendiri maupun faktor internal pengaruh lingkungan sekitar. Contoh-contoh etika pergaulan antar jenis yang baik. Contoh-contoh etika pergaulan antar jenis yang baik. 1. Menghindari berduaan. 2. Bagi wanita hendaknya menutup aurat. 3. Menjaga pandangan. 4. Menghindari tempat-tempat yang sempit. 5. Berkata yang sopan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah yang ingin bertanya? Dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi di atas? Satu dari satu kelompok. Satu yang mewakili. Tentang lawan jenis. Ada? Tidak ada? Masa tidak ada? Harusnya dibuat. Kita sudah paham mengenai etika pergaulan antar jenis. Tadi tugasnya ajakan. Poster ajakan senantiasa beretika. Ajakan itu harusnya ditulis ajakan. Menghindari berduaan. Bagi wanita hendaknya menutup aurat. Jadi tidak ada yang mau tanggapi? Jika tidak ada yang ingin memberi pertanyaan, saya akhiri presentasi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Kafir. Perkenalkan, nama saya Nurfat India. Perkenalkan teman saja yang ada di sana. Kita yang perkenalkan. Perkenalkan, di sana juga ada teman saya Resya Friani, Nurul Hikmah, dan Putri Sahrani. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu etika pergaulan dengan teman sebaya. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Bertegur, sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. 3. Saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. 4. Saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain. 5. Saling menjaga dan memberi nasihat. 6. Saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan. Oke. Kelompok yang pertama, etika berkomunikasi antar lawan jenis. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 4. Ya, sudah jelas di sini dikatakan contoh-contoh etika pergaulan antar jenis yang baik. Aturan mainnya tadi ajakan, jadi sebenarnya yang ditulis di situ adalah ajakan. Bagaimana mengajarkan? Ini termasuk menghindari berduaan. Jadi kita mengajak orang untuk menghindari berduaan, jangan berduaan di tempat yang sepi.
bagi wanita hendaknya menutup aurat. Ya, jadi itu adalah ajakan untuk setiap muslimah untuk selalu menutup aurat. Dipahami tadi kelompok materinya? Lanjut di kelompok etika pergaulan dengan teman sebaya. Ya, ini sudah jelas juga, ada mengucapkan salam atau tidak bertemu, sudah dikonsultasikan tadi sama kelompok berapa ini? Kelompok 2. Sama juga dengan yang kelompok 3 dengan kelompok 4. Semuanya alhamdulillah keren-keren desain kampanye. Ya, satu yang mau saya komentari dari semua desain dan dari semua isi yang ada di dalam desain Canva, yang diharapkan adalah yang dituangkan di situ hasil pemikiran sendiri, hasil pemikiran tak sendiri, ajakan untuk bagaimana pergaulan dan komunikasi dengan yang orang tua. Tadi dikatakan bersikap rendah hati bersama orang tua. Kita pelajari mulai materi yang ada di dalam Canva yang kita buat, kemudian dengan materi yang Ibu tampilkan tadi. Sekarang di scan barcode setiap kelompok. Ini asesmennya masing-masing. Ini individu. Jadi yang kasih menghadap sini kita. Mainan uli. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan materi yang kita bahas tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami. Insya Allah minggu depan kita masuk masih materi yang sama, namun masih materi tentang pergaulan dan etika komunikasi Islami, cuma lebih khusus lagi. Oke, sekian dan terima kasih dari Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Terima kasih atas kekompakannya hari ini. Sekian dan terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya berada di UPTD SMP Negeri 7 Sinjai dalam rangka melakukan pendampingan individu kelima. Nah, saat ini akan dilakukan kegiatan pasca observasi oleh Ibu Evi selaku calon guru penggerak angkatan 10 terhadap salah satu guru yang ada di sekolah ini. Nah, untuk melihat kegiatan pasca observasi ini, saya serahkan langsung kepada Ibu Evi. Terima kasih Ibu Irhayana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Indrawati, SPD MM, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sinjai. Ya, kali ini saya didampingi oleh Ibu Irhayana Halim, SPD MPD selaku pengajar praktik, dan Ibu Munasyira SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di UPTD SMP Negeri 7 Sinjai selaku guru yang diobservasi. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa berjumpa dengan Ibu Ira, Ibu Irhayana. Kami akan melaksanakan percakapan observasi setelah melalui 2 kegiatan sebelumnya, yaitu pra-observasi dan observasi di kelas. Nah, tujuan pasca observasi ini untuk mengevaluasi atau berbenah diri terkait dengan pembelajaran Ibu Ira di kelas. Baik, Ibu Ira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ira? Alhamdulillah baik. Oke, baik Ibu Ira. Jadi dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu telah laksanakan di kelas.
Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu Ira, bagaimana perasaan Ibu Ira setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah baik. Meskipun sambil merasa canggung dan tegang ketika Bu Evi masuk mengobservasi saya di kelas, namun rasanya itu lazim dirasakan semua rekan ketika diobservasi. Jadi pasti ada rasa canggung dan tegang. Iya, baik Ibu Ira. Tapi saya melihat Ibu Ira sudah sangat baik untuk memaparkan materinya kemarin ya. Iya. Nah, oke Ibu Ira, mungkin Ibu Ira bisa menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, ya mungkin tahapan pembelajarannya yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira apa saja? Kalau area pengembangan yang jelas pasti dari pedagogik sama psikomotorik. Ya. Jadi dari pedagogik itu sendiri ya bagaimana peserta didik itu terlibat aktif, kemudian dalam metode langkah-langkah yang dilakukan, metode yang digunakan dan pengelolaan kelas. Kemudian dari psikomotorik yaitu bagaimana peserta didik dibangun kepercayaan dirinya ketika mereka berdiskusi kelompok. Baik, oke Bu Ira. Nah, selanjutnya, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan itu tadi Ibu Ira sudah anggap berhasil atau belum? Iya, kalau dari segi pedagogik, alhamdulillah berjalan dengan baik. Mungkin karena anak-anak sekarang kan lebih suka dengan aplikasi. Dan kemarin itu saya menggunakan beberapa aplikasi sehingga mereka menggunakan gadgetnya dalam belajar. Jadi ya seperti itu yang tadi saya lupa bahwa tahapan-tahapan yang saya laksanakan yang itu yang kemarin yang Ibu lihat. Kalau saya menguji pemahaman mereka dengan menggunakan Mentimeter, kemudian menampilkan video. Setelah itu mereka berdiskusi kelompok dan membuat poster. Ya, karena materinya kemarin tentang etika pergaulan, jadi saya mengarahkan mereka membuat poster ajakan senantiasa beretika dalam pergaulan yang kemudian mereka upload di sosial media. Nah, kira-kira jadi anggapannya itu menganggap ini sudah berhasil ya Bu Ira? Ya, kalau secara umum sudah, cuma ya dalam diskusi kelompok itu ada yang beberapa, mungkin Ibu perhatikan kemarin di kelas itu ada yang memang tidak aktif. Ada yang satu mendesain, seharusnya mereka sebenarnya punya peran, tapi ternyata tidak berperan beberapa orang. Betul sekali Bu Ira. Jadi memang sesuai dengan pengamatan saya kemarin, saya melihat memang ada siswa yang tidak aktif dalam diskusi kelompoknya, kemudian ada yang berjalan ke sana kemari itu siapa Diki ya? Ya, saya melihat seperti itu. Nah, kira-kira apa yang Ibu Ira akan lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Iya, kalau saya akui kekurangan saya kemarin itu lebih terfokus ke diferensiasi konten, tapi saya tidak memperhatikan gaya belajar dan minat mereka. Yang seharusnya saya salah paham sebenarnya di situ bahwa saya sebenarnya harus juga berpedoman di situ bagaimana gaya belajar dan minat mereka, sehingga saya kelompokkan berdasarkan itu. Meskipun saya fokusnya bagaimana mereka menghasilkan sebuah produk, cuma itu kekurangan saya kemarin, tidak mengelompokkan berdasarkan minat-minatnya dan gaya belajar. Jadi rencana ke depan Ibu Ira mungkin bisa memperhatikan kembali gaya belajarnya sesuai kebutuhan siswa seperti itu Bu Ira ya. Alhamdulillah setelah diobservasi sama Bu Evi, saya banyak belajar untuk itu. Jadi insya Allah kedepannya saya akan menjadikan itu sebagai bahan evaluasi. Oke Ibu Ira, luar biasa sekali. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu rencanakan tadi? Secepatnya, karena kan kebutuhan peserta didik yang memang harus cepat diantisipasi. Oke, luar biasa sekali Bu Ira ya. Semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi segera mungkin terlaksana dan masalah yang Ibu alami di kelas dapat teratasi dengan baik ya. Saya tunggu kabar baiknya nanti Ibu Ira ya. Oke Ibu Ira.
Ya baik, saya rasa untuk kegiatan pasca observasi saya rasa sudah cukup Ibu Ira. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Juga terima kasih kepada Ibu Rahayana selaku pengajar praktik sudah menyempatkan waktunya membersamai kami di sini. Nah, demikianlah tadi rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, nah itulah tadi kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh UPP dengan melalui teknik coaching. Jadi diawali dengan menanyakan perasaan, kemudian UPP juga berhasil menggali apa-apa saja kelebihan yang ditampilkan dalam proses pembelajaran serta ini mengidentifikasi kekurangan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian dari kekurangan tersebut, WP juga berhasil menggali rencana aksi oleh Ibu Ira untuk melakukan perbaikan tersebut. Saya kira itu yang bisa saya lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.